Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ruslian Stasi Rajang. Bapak hari ini akan mempresentasikan materi Bapak tentang induksi matematika. Bapak harap kalian semua fokus pada presentasi Bapak dan materi yang akan Bapak berikan berikut ini. Silahkan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pelajaran matematika, khususnya matematika wajib. Kita kali ini akan mempelajari tentang induksi matematika. Untuk semester ini, kita akan belajar tentang induksi matematika, program linear, matriks, transformasi geometri, barisan, dan deret. Tapi sekarang kita akan bahas induksi matematika. Pengantar induksi matematika atau prasyaratnya. Jadi kita akan bahas tentang prasyarat materi induksi matematika dan materi inti kita induksi matematika. Sekarang kita masuk pada pengantar induksi matematika. Yang perlu kalian kuasai adalah notasi sigma dan sifat-sifat notasi sigma. Kita next ya. Notasi sigma. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK itu adalah menjumlahkan suku-suku berurut dari U1, U2, U3 sampai UN dengan yang bergerak itu adalah K-nya. Jadi K bergerak dari 1 sampai N. Ini U1, kemudian U2, U3, UN. Jadi yang bergerak adalah K. Kita lihat contoh soal. Sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari UK. Itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari K pangkat 3 adalah 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Ini 3 pangkat 4. Mestinya 3 pangkat 3 ya. Tambah 4 pangkat 3. Ini salah. Yang benar itu adalah 3 pangkat 3. Kemudian, sigma K sama dengan 3 sampai 6 dari 2K kurang 1 adalah 2 kali 3 kurang 1, 2 kali 4 kurang 1, 2 kali 5 kurang 1, 2 kali 6 kurang 1. Kenapa 3? Karena K-nya mulai dari 3. Jadi dia bergerak dari 3, 4, 5 sampai batas tertingginya berapa. Tuh, jadi dia bergerak dari batas bawah ke batas atas. Kita next ya. Sifat-sifat notasi sigma. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari K sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Jadi ini hanya masalah simbol. Di sini posisi K dengan posisi I sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Batas bawahnya sama, batas atas sama. Yang berbeda cuma simbol. Jadi sama saja cara pengerjaannya. Jadi kita jabarkan dia bergerak dari simbolnya. Kemudian yang B. K sama dengan M sampai N dari C itu sama dengan batas teratas kurang batas terbawah tambah 1 kali C. Jadi batas atas kurang batas bawah tambah 1 kali C. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, sigma K sama dengan 1 sampai N dari CK. C itu adalah koefisien. Jadi bisa kita keluarkan koefisiennya. Mengerjakan sigma K sama dengan 1 sampai N dari K. Yang keempat, sigma K sama dengan M sampai N dari K sama dengan sigma K sama dengan M tambah P sampai N tambah P dari K kurang P. Jadi sini ada modifikasi bentuk dari penulisan sigmanya. Itu ada sama dengan sigma K sama dengan M kurang P sampai N kurang P K tambah P. Berikutnya, poin E, perhatikan. Batas bawah sigma pertama dengan batas atasnya kita lihat ya. Tinggal kita lanjutkan.
Jadi K sama dengan 1 sampai M kurang 1 dari K. Tambah K sama dengan M sampai N dari K. Itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari K. Gimana? Nah, kalau sudah paham ini, kita lanjut. Contoh, tentukanlah hasil notasi sigma berikut. A. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I pangkat 2 kurang 3I tambah 2. Kemudian B. Sigma I sama dengan 3 sampai 8 dari 1 per I tambah 1 pangkat 2 kurang 1 per I pangkat 2. C. Sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari 8I tambah 5 tambah sigma I sama dengan 3 sampai 6 dari 2I tambah 3. Di sini Bapak akan coba kerjakan poin A. Dan Bapak harap poin B dan poin C silahkan kalian coba lanjutkan sendiri. Perhatikan pembahasan berikut ini mengenai poin A. Ya, ini tadi contoh soal yang akan kita bahas. Tentukan hasil notasi sigma berikut. Bapak akan bahas poin A. Untuk poin B dan poin C, silakan kalian coba sendiri. Kita lihat poin A. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I pangkat 2 kurang 3I tambah 2. Sama dengan, ini bisa kita jabarkan sebagai penjumlahan dengan I-nya yang bergerak dari 1 sampai 5. Ini 1 pangkat 1 kurang 3 kali 1 tambah 2. Ini yang pergerakan pertama. Kemudian yang berikutnya, pergerakan kedua tambah 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 tambah 2. Yang kedua. Yang ketiga adalah 3 pangkat 2 kurang 3 kali 3. Apa ya? Sini mestinya 3 kali 2, 3 kali 3. Nanti sebentar Bapak ganti. Kemudian tambah dan seterusnya, tambah 4 pangkat 2 kurang 3 kali 4. Tambah 5 pangkat 2 kurang 3 kali 5 tambah 2. Kita sederhanakan hasil masing-masing sukunya. Nih, jadi dia ada 5 suku. Suku pertama kita sederhanakan menjadi 1 kurang 3 tambah 2. Itu suku pertama. Suku kedua 4 kurang 6 tambah 2. Suku ketiga 9 kurang 9 tambah 2. Selanjutnya 16 kurang 12 tambah 2. Dan suku terakhir 25 kurang 15 tambah 2. Hasilnya kalau kita lihat adalah 1 pangkat 2. Hasilnya berapa? 0. Suku pertama hasilnya 0. Suku kedua hasilnya 0. Kemudian suku ketiga hasilnya 2. Suku keempat hasilnya berapa? 6. Dan suku kelima hasilnya 12. Tinggal kita jumlahkan. Ternyata sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I pangkat 2 kurang 3I tambah 2. Hasilnya adalah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 6 tambah 12, yaitu 20. Bagaimana?
ada masalah di sini. Coba kalian perhatikan. Untuk poin B dan poin C silahkan kalian coba di rumah. Ya, poin A dan poin B dan poin C silahkan kalian coba di rumah. Bapak harap kalian semua paham akan penjelasan Bapak ini. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ya, setelah tadi tentang notasi sigma, kita lanjutkan materi kita tentang induksi matematika. Kita akan bahas 3 jenis induksi matematika, yaitu induksi matematika sederhana, induksi matematika yang diperluas, dan induksi matematika kuat. Kita masuk bentuk pertama, yaitu induksi matematika sederhana. Induksi matematika sederhana, langkah-langkahnya juga sederhana. Perhatikan. Kita butuh 3 langkah. Yang pertama, buktikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya, buktikan pernyataan juga benar untuk N sama dengan K. Selanjutnya, langkah ketiga, kita akan membuktikan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi ada 3 langkah pembuktian. Langkah pembuktiannya. Kemudian perhatikan contoh soal berikut. Buktikan bahwa N sama dengan 3 tambah 2N habis dibagi 3 untuk setiap bilangan asli N. Jadi ini termasuk dalam induksi matematika sederhana. Kita perhatikan pembuktiannya sebagai berikut. Ya, ini tadi contoh soal yang akan kita buktikan, yaitu buktikan bahwa N pangkat 3 tambah 2N habis dibagi 3. Pertama, kita misalkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa N pangkat 3 tambah 2N habis dibagi 3. Bagaimana langkah-langkah induksinya? Langkah pertama, kita akan buktikan bahwa Pn bernilai benar untuk N sama dengan 1. Kita akan tunjukkan apakah benar jika N dibagi nanti dengan 1, pernyataan tersebut menghasilkan sebuah bilangan yang habis dibagi 3. Kita substitusi ya. Perhatikan P1. P1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1. Jadi P1 sama dengan 3. Di sini jelas bahwa 3 itu habis dibagi 3. Jadi untuk N sama dengan 1, Pn bernilai benar. Kita masuk ke langkah asumsi atau langkah kedua. Asumsikan bahwa Pn bernilai benar untuk N sama dengan K. PK sama dengan K pangkat 3 tambah 2 kali K habis dibagi 3. Ini kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar. Jadi tidak perlu dibuktikan langkah asumsi ya, cuma asumsikan atau anggap. Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Akan dibuktikan Pn juga bernilai benar untuk N sama dengan K tambah 1. Kita ganti N dengan K tambah 1. Kita akan dapat bahwa PK tambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 3 tambah 2K tambah 2 kali K tambah 1. Kemudian K tambah 1 pangkat 3 kita jabarkan. Kita akan peroleh hasil PK tambah 1 sama dengan K pangkat 3 tambah 3 kali K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Kemudian 2K tambah 2. Kita kumpulkan atau kita satukan K pangkat 3 dengan 2K. Ini Bapak kasih tulisan tebal ya. PK tambah 1 sama dengan K pangkat 3 tambah 2K. Sengaja Bapak kasih tebal. Kemudian sisanya tinggal 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1 tambah 2. Kita peroleh 3 pangkat 2 tambah 3K tambah 3. Perhatikan yang tulisan tebal itu merupakan bentuk lain dari PK. Sehingga kita dapat tulis PK tambah 1 sama dengan PK tambah 3 kali K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Faktor persekutuannya 3 kita kasih keluar. Bisa? Kita dapat 3 kali K pangkat 2 tambah K tambah 1 yang dalam kurung.
Selanjutnya, perhatikan berdasarkan langkah asumsi telah diasumsikan bahwa PK habis dibagi 3. Itu sudah kita nyatakan di langkah asumsi. Selanjutnya perhatikan bentuk 3 kali K pangkat 2 tambah K tambah 1. Ya, perhatikan, itu merupakan kelipatan 3. Jelas habis dibagi 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa PK tambah 1 sama dengan K pangkat 3, K tambah 1 pangkat 3. Kita simpulkan ya, PK tambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 3 tambah 2 kali K tambah 1 habis dibagi 3. Jadi di sini dapat kita nyatakan bahwa pernyataan yang kita buat tadi itu berlaku untuk semua bilangan asli. Jadi terbukti. Jadi kalau kalian masih belum jelas, bisa kalian scroll ulang ke atas catatan ini ya. Kita lanjutkan materi kita pada induksi matematika yang diperluas. Ya, kita lanjut pada induksi matematika yang diperluas. Perhatikan langkah-langkah induksinya. Yang pertama kita membuktikan Pn bernilai benar untuk N sama dengan M. Jadi M di sini adalah nilai terkecil yang diminta pada pernyataan. Kemudian asumsikan Pn bernilai benar untuk N sama dengan K. Dengan K lebih dari atau sama dengan M. Hampir sama ya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu membuktikan bahwa Pn juga bernilai benar untuk N sama dengan K tambah 1. Perhatikan contoh soal berikut. Buktikan bahwa 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk setiap N lebih dari atau sama dengan 4. Jadi nilai terkecilnya di sini adalah 4. Kita akan bahas sebagai berikut. Ya, perhatikan yang akan kita buktikan bahwa 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk setiap N lebih dari atau sama dengan 4. Maaf Bapak salah tulis ini N yang mestinya adalah N faktorial. Jadi perhatikan dia beri batasan nilai terkecil untuk N adalah 4. Kita buat sebuah pernyataan. Misalkan Pn adalah 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk setiap N lebih dari atau sama dengan 4. Sebelum membuktikan pernyataan di atas, ingat kembali bahwa N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Atau dengan kata lain, N faktorial adalah perkalian N bilangan asli pertama. Itu definisi dari N faktorial. Jadi harus ingat definisi N faktorial. Kita lanjut pada permasalahan kita yang telah kita buat tadi. Akan dibuktikan bahwa Pm bernilai benar untuk N sama dengan 4. Kenapa 4? Karena nilai terkecil tadi dibatasi dengan 4. P4 sama dengan 2 pangkat 4 kurang dari 4 faktorial. Ingat, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berdasarkan sifat eksponen ya. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Kita peroleh 16. Kemudian berdasarkan definisi faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jelas 16 kurang dari 24 atau 24 atau 2 pangkat 4 kurang dari 4 faktorial. Jadi untuk N sama dengan 4, Pn bernilai benar. Kita asumsikan bahwa Pn bernilai benar untuk N sama dengan K. Ini kita asumsikan. Jadi yang mana N sama dengan K, kita dapat PK sama dengan
2 pangkat K kurang dari K faktorial untuk setiap K lebih dari atau sama dengan 4. Ini kita asumsikan, tidak perlu kita buktikan. Kenapa? Karena dia hanya sebuah asumsi. Kita masuk langkah ketiga. Akan dibuktikan bahwa Pn juga bernilai benar untuk N sama dengan K tambah 1. Mana? Nah, ini yang dimaksud PK tambah 1 ya. Bapak salah tulis, Bapak cuma tulis PK. PK tambah 1 sama dengan 2 pangkat K tambah 1 kurang dari K tambah 1 faktorial untuk setiap K lebih dari atau sama dengan 4. Perhatikan, berdasarkan definisi atau sifat eksponen, 2 pangkat K tambah 1 sama dengan K kali 2 pangkat K. Sedangkan K tambah 1 faktorial adalah K tambah 1 kali K kurang 1 kali K kurang 2 seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita bisa sederhanakan menjadi K tambah 1 faktorial sama dengan K tambah 1 kali K faktorial. Karena K kali K kurang 1 kali K kurang 2 seterusnya itu merupakan K faktorial. Karena K lebih dari sama dengan 4 atau nilai terkecil K itu adalah 4, maka K tambah 1 sudah pasti lebih dari 2. Coba masukkan nilai terkecil 4, kita dapat K tambah 1 5. Jadi 5 pasti lebih dari 2. Ya, jadi karena K lebih dari atau sama dengan 4, maka K tambah 1 lebih dari 2. Berdasarkan langkah asumsi, telah diasumsikan bahwa 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Di sini juga cuma tertulis K. Bapak salah ketik ya, jadi yang dimaksud sini K faktorial. Berarti 2 kali 2 pangkat K kurang dari K tambah 1 kali K faktorial. Kenapa? Karena 2 itu kurang dari K tambah 1. Sedangkan 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Maka 2 kali 2 pangkat K kurang dari K tambah 1 kali K faktorial. Ini berarti 2 pangkat K tambah 1 kurang dari K tambah 1 faktorial. Karena K tambah 1 kali K faktorial adalah K tambah 1 faktorial. Dengan kata lain, PK tambah 1, ini K tambah 1 ya. PK tambah 1 sama dengan 2 pangkat K tambah 1 selalu kurang dari K tambah 1 faktorial untuk setiap K lebih dari atau sama dengan 4. Terbukti. Ya, selanjutnya kita masuk pada induksi matematika kuat. Langkah-langkahnya yaitu, kita akan membuktikan Pn bernilai benar untuk N sama dengan 1. Kemudian kita asumsikan Pn juga bernilai benar untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya sampai N sama dengan K kurang 1, dan N sama dengan K. Di sinilah buktinya, perbedaannya. Kita butuhkan N sama dengan K tambah 1. Selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi perbedaannya cuma di situ ya. Perhatikan contoh berikut. Diketahui X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, dan Xn tambah 2 sama dengan 1/3 kali Xn tambah 1 tambah Xn. Buktikan bahwa Xn terletak antara 1 dan 3 untuk setiap bilangan asli N. Jadi pernyataannya akan kita buktikan. Perhatikan buktinya sebagai berikut. Ya, ini pernyataan yang akan kita buktikan. Diketahui X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, dan Xn tambah 2 sama dengan 1/3 dikali Xn tambah 1 tambah Xn. Buktikan bahwa nilai Xn selalu terletak antara 1 dan 3 untuk setiap N bilangan asli. Kita buktikan. Dari definisi barisan tersebut, maka kita akan memperoleh barisan bilangan. Misalkan Pn X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, dan Xn tambah 2 sama dengan 1/3 kali Xn tambah 1 tambah Xn. Langkah-langkah induksinya akan dibuktikan bahwa Pn bernilai benar untuk N sama dengan 1. Jadi kita ganti N-nya dengan 1. Kita dapat X1 tambah 2 sama dengan 1/3 X1 tambah 1 tambah X1. Tadi X1-nya 1. Kemudian X2-nya 3. Berarti kita bisa dapat bahwa X3-nya itu adalah 1/3 kali X2 tambah X1.
yaitu X3-nya sepertiga kali 3 tambah 1. Kita dapat bahwa nilai dari X3 adalah 4/3. Jadi nilai 3 dan 1 itu sudah ada di definisi sebelumnya. Jelas bahwa 4/3 itu terletak antara 1 dan 3, atau X3 terletak 1 dan 3. Ini X3 ya, bukan Xn. Bapak salah tulis. Jadi X3. Jadi Pn bernilai benar untuk N sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu asumsikan bahwa Pn bernilai benar untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan K kurang 1, dan N sama dengan K. Artinya X K kurang 1 terletak antara 1 dan 3, dan XK terletak antara 1 dan 3. Itu asumsi. Akan dibuktikan bahwa Pn juga bernilai benar untuk N sama dengan K tambah 1. XK tambah 1 sama dengan sepertiga kali XK kurang 1 tambah XK. Ini ya, XK tambah 1 berdasarkan definisi di atas tadi. Kita dapat bahwa XK tambah 1 sama dengan sepertiga kali XK kurang 1 tambah XK. Karena XK terletak antara 1 dan 3, dan XK kurang 1 juga terletak antara 1 dan 3, maka kita dapat simpulkan bahwa XK tambah 1 yaitu sepertiga kali XK kurang 1 tambah XK juga terletak antara 1 dan 3. Jadi pernyataan kita di atas terbukti. Jadi bagaimana dengan materi yang telah Bapak presentasikan? Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian bisa hubungi Bapak di nomor WA Bapak. Insya Allah Bapak akan berikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian jangan lupa ya, kerjakan soal-soal atau tugas yang telah Bapak berikan di Google Classroom kalian. Ingat, Bapak akan ambil nilai loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.